Yo everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Teman-teman sekalian, happy weekend. Dan teman-teman, saya dengan bangga, dengan senang hati ya ingin mengumumkan study time series untuk video pertama akan dirilis besok hari Minggu pada pukul 3 sore. Oke, teman-teman sekalian. Semoga teman-teman mau luangin waktu untuk mampir ke study time series yang ini. Ini adalah versi yang terbaru. Semoga teman-teman bisa dapetin insight dan ya banyak hal positif lah di dalam video tersebut. Oke, so teman-teman gak berpanjang lebar, kita pengen review aja kondisi market terkini, especially on Bitcoin dan untuk altcoins ya. Kira-kira gimana nih positioningnya nih Vin? Oke, langsung aja kita masuk ke Bitcoinnya dulu. Jadi teman-teman, Bitcoin setelah beberapa hari terakhir itu inflow-nya positif, rally-nya lumayan gitu ya. Akhirnya kita mulai ngelihat terdapat indikasi koreksi ya pada market gitu kan. Dan dengan outflow juga gitu. Jadi kalau kita lihat di sini di hari Jumat terakhir penutupan itu ada koreksi yang ke-trigger oleh outflow di ETF juga. Apakah ini wajar gitu? Sebenarnya kalau kita lihat dari higher time frame perspektif, saya udah bahas sama teman-teman bahwa after Bitcoin successful breakout dari resistance ini, ya kita rasa ini wajar gitu ya. Dia retest ke level support resistance itu gitu. Namun di sini kalau teman-teman perhatiin, luckily closing di hari Jumat itu ngebentuk pin bar guys ya, atau jarum kita bilangnya, itu menyerupai seperti doji. Dan kalau kita gunakan high point ya, di sini high point dari candle yang hijau ini nih, satu ini, dan low pointnya terlihat kita hanya terkonsolidasi gitu. Jadi ini seperti sebuah inside bar pattern ya, inside bar pattern teman-teman. Biasanya inside bar pattern itu merupakan bukan merupakan sih ya, tapi ada kecenderungan kita bisa continuation gitu atau reversal ya, tergantung dia breakoutnya kemana. Cuman kalau yang saya yakini ya, sejauh ini pengalaman saya trading kan Bitcoin gitu ya, kita sering banget inside bar itu nge-lead kita ke continuation gitu, sering banget gitu ya. Contoh misalnya di sini ada inside bar dari bearish candlestick gitu kan. Teman-teman lihat nih, ini bearish candlestick. Ya, inside bar tuh maksudnya apa? Candle yang setelah candle besar ini itu semua mainnya di dalam range high dan low dari candle si yang ini gitu ya. Jadi dia continuation atau melanjutkan pelemahannya. Kalau misalnya kita ngelihat sebelumnya dia bullish, biasanya juga begitu teman-teman. For example like this one ya. Tuh, dia naik di sini bullish gitu, create inside bar kembali gitu ya. Inside bar itu diiringi dengan konsolidasi kecil pula ya, kayak begini doang. Jadi makin strong lah untuk validasinya ya, bisa seperti itu. Dan kalau misalkan kali ini kita inside bar, katakanlah kita konsolidasi gitu ya, ini udah pasti candle hari Sabtu, besok hari Minggu anggap aja flat lagi. Sabtu Minggu mah nggak terlalu gerak lah Bitcoinnya gitu kan, baru mulai ada aktivitas lebay itu biasanya Senin. Dan yang teman-teman harus ngertiin itu artinya dua harian ini ya Bitcoin kemungkinan besar akan konsolidasi gitu ya, hanya akan bermain di zona ini. Dan kalau kita lihat teman-teman dari perspektif buat kita yang holding di spot ya, atau mungkin bisa dibilang ada belanja lah, anggapannya manfaatin dip terakhir gitu ya, menurut saya sih angka cepet masih wajar untuk bisa dites. Jadi masih ada kesempatan untuk kita ngelihat bahwa ini hanyalah bagian dari either dia create base menuju ke fake out dulu baru dia naik, or ya sesimpel dia create base dan langsung naik baru kemudian bisa jadi rejected gitu ya. Itu common dan terjadi di Bitcoin berkali-kali. Nah, menjelang minggu depan saya lihat sih udah nggak ada data yang krusial banget ya, tapi kelihatannya market itu lagi nunggu soal keputusan dari Mahkamah Agungnya Amerika Serikat ya, Supreme Court kita bilangnya tuh ya. Soal apa? Soal legal atau tidak legalnya penerapan atau kebijakan tarifnya Trump terhadap negara-negara lain gitu. Jadi kalau kita lihat kondisi ini teman-teman sekalian akan sekaligus menunggu tampaknya
keputusan besar itu pada minggu depan atau pada pekan depan ya. Kalau dari data ekonomi sebenarnya nggak terlalu yang signifikan banget ya. Biasanya minggu ketiga itu relatif lebih kalem dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Seperti minggu pertama dan juga di minggu kedua gitu. Biasanya minggu kedua ada CPI, minggu pertama ada jobs report gitu ya. Kalau udah minggu ketiga sih biasanya lebih calm, atau kalau misalkan ada event-event tertentu. Jadi kayak Jerome Powell testifies, di sini ada US President Trump speak ya, di hari Rabu, itu tepatnya malam hari. Kemudian paling hari Kamis ya, kalau kita lihat di sini akan ada rilis data PCE Price Index. Ini juga masih sehubungan dengan inflation report gitu. Cuman yang hot itu CPI-nya udah keluar duluan, jadi PCE saya rasa ya oke-oke aja lah ya, nggak terlalu yang gimana banget gitu teman-teman sekalian. So on the technical perspective, as long kita bisa maintain selama mungkin ya di atas level 94.500 atau 94.000, itu harusnya bagus dan masih membuka opportunity untuk Bitcoin retest ke $100,000. Di sini yang jadi concern, kalau kita tambahkan exponential moving average ya teman-teman sekalian. Wait a second. Let me update dulu. Kayaknya udah saya banyak kotak-katik di settingannya teman-teman ya. Oke, here we go ya. Jadi di sini kalau kita lihat yang jadi concern karena si exponential moving average ya. Di sini saya pakai untuk periode 21, 34 dan 55. Kalau misalnya saya tambahin 100 sebetulnya sih yang jadi concern adalah kita baru aja nge-fake out di situ. Jadi bisa dibilang ini ada kemungkinan Bitcoin itu memang harus mengalami either itu pullback atau mengalami kondisi konsolidasi ya untuk dia create base gitu. Cuma kalau kita ngomongin pullback, saya rasa teman-teman udah nggak terlalu kaget. Kita ada bahas itu di video terakhir, discount price untuk higher high gitu. Saya percaya bahwa if dia harus turun sekalipun, itu mungkin sifatnya hanya untuk retracement, pullback, atau retest terhadap level 94.000. Di bawahnya, masih ada beberapa key level yang bisa dimanfaatkan buat teman-teman kalau ada rencana pengen nambah barang gitu ya. Di sini kita bisa pakai Fibonacci, kita bisa ambil area golden ratio-nya. Dan kebetulan angkanya ada di kisaran 07079. Diperkuat dengan kalau teman-teman menggunakan anchor VWAP ya. Jadi kita bisa pakai VWAP untuk cari tahu moving average dengan high volume ada di mana. Dan kebetulan level area ini gitu. Oke. Tapi bukan berarti serta-merta dia harus turun ya teman-teman. Kalau ternyata ya di sini kalau saya lihat kan internalnya kita ada channel. Dia udah break gitu. Cuman breakout kayak di weekend tuh kadang-kadang mencurigakan gitu ya. Di sini misalnya teman-teman tambahin lagi ini inverted head and shoulders break and retest gitu. Balik lagi nih kalau buat saya cukup mencurigakan gitu ya kalau kita manfaatin informasi pada weekend gitu. Padahal kalau kita lihat nantinya bisa jadi dia begini, ranging doang gitu kan, konsolidasi. Nanti menjelang hari Senin dia fake out tuh atas bawah atau bagaimana itu kadang-kadang jadi penyakitnya teman-teman karena Bitcoin masih dalam kondisi yang secara volume atau volatility belum sepenuhnya strong seperti market saham atau mungkin gold, kira-kira begitu ya. Jadi kalau saya ngambil kesimpulannya gimana? Kalau saya sebenarnya simple teman-teman. Kalau misalnya lihat dari daily time frame, patokan saya di daily ya pada intinya di atas 94 sama dengan masih oke buat saya keep barang saya, terutama Bitcoin. Tapi kalau dia misalkan teman-teman sekalian terpaksa harus retrace turun lebih jauh, mungkin ke 92 atau 91, saya juga nggak surprise gitu. Justru itu adalah kondisi yang menarik karena diskon itu bisa jadi kesempatan buat mereka yang mungkin sekarang belum sepenuhnya ada barang gitu ya, atau mungkin belum mantep lah untuk dia hold barangnya gitu. Ya, kira-kira seperti itu guys ya. Kalau di time frame kecil sebenarnya jadi concern saya sekarang begini, ini 1 jam sebenarnya dia nggak sepenuhnya break gitu ya, jadi kita nggak bisa bilang dia sudah sepenuhnya reversal. Walaupun demikian, kalau teman-teman argumentasinya mengatakan, Vin, tapi kalau aku lihat time frame kecil kayak 30 menit ini bearish loh. Betul teman-teman sekalian ya. Tapi tentu saja kita juga mempertimbangkan nih bagaimana jika di sini terbentuklah ascending triangle pattern dan ternyata dia benar-benar balik naik ya. Dia kembali bergerak dalam kondisi yang bullish. Ya, sesimpel itu berarti apa teman-teman? Kita sudah anggap
bahwa pullback terakhir di hari Jumat adalah bagian dari retest support resistance ini, dan Bitcoin mungkin bisa dipercepat prosesnya untuk dia mencapai level 100.000 kembali. Ya, itu yang saya lihat sementara ini gitu. Jadi kalau teman-teman, kalau saya sih terutama ya, sebelumnya sempat ada mau coba manfaatin long bias di Bitcoin, tapi end up saya nggak terusin gitu. Saya decide untuk cut di entry gitu ya. Saya udah bilang sama teman-teman, guys, kita konsolidasi setelah beberapa saat kita running dalam keadaan plus dan ada candle rejection, so I close it at break even gitu. Tapi untungnya sih kepulangannya di yang lain, masih dapat di yang lain. Sekarang juga masih ada holding beberapa setup ya, walaupun ada yang nggak works juga, tapi overall ya masih oke lah. Ada beberapa yang winning setupnya masih dapat gitu ya teman-teman. But that's what matters buat saya sih. Nah, in the end, kalau kita lihat kondisinya, yaitu yang tadi saya sampaikan ya teman-teman sekalian, bahwa kondisi kita itu saat ini memang sedang testing level support resistance major on the daily time frame. But in order to make sure kalau dia sanggup naik lagi, seperti yang tadi saya katakan, pada time frame kecilnya 30 menit, 15 menit minimal Bitcoin harus claim 95.800. Klaimnya juga harus solid ya, bukan dia fake out kayak buntut begini teman-teman, tapi kita harus lihat dia benar-benar solid close di atasnya, bila perlu ada retest dan memberikan validasi kembali sehingga terciptanya higher high dan higher low ini bisa menjadi konfirmasi yang ideal buat tetap kita meneruskan bias kita tetap dalam keadaan bullish ya, kira-kira seperti itu. Untuk USDT dominance saya udah bahas juga sama teman-teman. Sebetulnya di sini di SAG kemarin ya, saya lihat oke guys, kita harus wanti-wanti di sini ada inverted head and shoulders. Memang betul dia naik, ada bull flag dia juga betul naik. Tapi kalau kita lihat dengan seksama, kenaikan ini sifatnya korektif, bukanlah impulsif seperti pada saat turunnya. Nah, itu kabar baiknya. Jadi saya bilang sama teman-teman, guys, ini ada supply, di sini ada channel. I still believe kalau dia rejected dari sini, harusnya beberapa setup kita bisa running profit gitu. And currently ya still maintaining some of the setups gitu kan dalam keadaan profit. Jadi after dia breakdown ini ya saya pikir tetap bisa nge-trigger untuk potential penurunan lebih jauh pada USDT dominance. Alasannya kalau teman-teman zoom out ke daily time frame, we are now witnessing atau melihat bahwa close kemarin hari Jumat itu jadi jarum. Nah, itu kabar baiknya begitu teman-teman. Kalau kita dapatkan validasi by the opening market di hari Senin, dia bisa bermain di bawah level atau zona ini, artinya retest ini termasuk dengan apa? Termasuk dengan Bitcoin testing ke 100k. Ya, jadi secara dia punya trajectory kelihatan cukup bagus ya, in my opinion. Nah, Vin, gimana dengan altcoins gitu kan? Simple aja deh gue nanyanya, gimana altcoins gitu ya. Altcoins itu sebetulnya masih under pressure ya. Kalau kita lihat dari others against Bitcoin, sebetulnya dia pelan-pelan pengen coba untuk take over market Bitcoin. But I think teman-teman sekalian, sekarang kita ada di zona yang dekat dengan area di mana dia berpotensi rebound. So what we need, ya simple, sama kayak tadi ya di Bitcoin gitu kan. Kita butuh apa? Kita butuh di sini dia mengalami konfirmasi reversal dengan cara break dari previous structure-nya. Sesimpel itu ya. Asal dia bisa take over high point itu, harusnya Bitcoin dan altcoins terutama memiliki kesempatan yang cukup ideal untuk kembali meneruskan ya sebagian rally-nya lah gitu ya. Itu yang saya lihat sementara waktu ini. Dan karena others against Bitcoin, it means below top 10. Jadi ada altcoins yang di bawah top 10 itu harusnya akan kebagian money flow juga. Walaupun nggak semua ya secara merata. Kadang-kadang kita lihat kayak gini gitu kan. Ada beberapa naratif aja yang dimainkan during the weekend. Jadi itu yang mungkin bisa dimanfaatkan kembali kalau misalnya teman-teman memang interested nih dengan koin-koin tersebut. Oke? So guys, that's gonna be the update ya, simple, quick ya. Saya pengen ada live streaming sebetulnya, tapi sorry banget, saya kepepet banget waktunya teman-teman dan saat ini belum bisa melakukan live streaming. But I promise you guys, if you guys can help me with another likes button ya, 500, gak usah banyak-banyak, karena 500 belakangan udah susah teman-teman. Tapi ya saya mengerti karena market udah terlalu boring ya. Probably I will be doing live streaming di hari Selasa dan gantiin yang minggu lalu, nanti kita bablas lagi hari Rabu. Gimana tuh? Setuju nggak teman-teman? Kalau setuju, komen api ya, dan jangan lupa likes-nya 500 baht.
ya, 500 likes guys. Oke, so that's the update. Happy weekend, God bless everyone, cheers and bye bye guys.